Di sebuah galaksi yang sangat jauh, ada objek paling terang yang pernah ditemukan, yaitu ASAS SN15LH. Para astronom sangat kebingungan bertanya-tanya soal apa yang bisa menghasilkan energi sebesar itu. Tapi ketika mereka mengira sudah menemukan jawabannya, objek ini lenyap di kedalaman antariksa, hanya menyisakan kenangan samar dan beberapa astronom yang kebingungan. Beralih ke hari ini, tampaknya alam semesta telah memainkan lelucon kosmik pada kita. Benar sekali, ASAS SN15LH telah kembali. Dan kini lebih terang dari sebelumnya. Yuk kita lihat objek luar angkasa yang sangat terang ini. Peristiwa ini pertama kali terdeteksi pada 14 Juni 2015 dan terlihat di rasi bintang Indu sebelah selatan. Lokasinya berada di galaksi yang redup yang menunjukkan bahwa terkadang benda-benda paling terang datang dari tempat yang paling tak terduga. Ini seperti menemukan berlian di tumpukan batu atau coklat keping pada cookies kismis oatmeal. Jangan tersinggung ya bagi para pecinta kismis oatmeal di luar sana. ASAS SN15LH begitu terang hingga jika berada di galaksi kita, dia akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bayangin tidak ada malam, tidak ada bintang, hanya ada benda misterius yang menerangi langit seperti senter raksasa. Bukankah itu keren dan agak menakutkan? Yang pasti ini adalah peristiwa astronomi yang sangat menarik. Pada puncaknya, bintang ini 570 miliar kali lebih terang daripada matahari kita. Saking terangnya, kamu bisa dibutakan olehnya bahkan dari jauh. Bayangin nih, pada tahun 2015, para astronom menemukan objek paling terang yang pernah diamati. Itu adalah penemuan luar biasa karena para ilmuwan tidak tahu apa itu. Apakah itu supernova? Apakah itu TDI? Benda apa ya? Tapi begitu mereka mulai mempelajarinya, benda ini mulai memudar. Itu sangat mengecewakan. Para ilmuwan hanya bisa berteori dan bertanya-tanya apa kemungkinan benda itu. Tapi kemudian, di luar dugaan, ASAS SN15LH muncul untuk kedua kalinya dan tiba-tiba menjadi lebih terang. Para astronom bertanya-tanya, "Wah, kok bisa ya? Apa benda itu bangkit dari kubur?" Selama 40 hari, radiasi ultravioletnya bertambah dan meningkat 5 kali lipat. Kemudian radiasi tersebut sama selama beberapa bulan sebelum akhirnya menurun lagi. Para astronom pun berkata, "Oke, ini aneh." Jadi, apa sebenarnya benda ini dan apa yang menyebabkan kebangkitannya? Ada beberapa teori. Pertama, ada teori supernova super bercahaya. Supernova seperti akhir hidup sebuah bintang. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar, dia akan mencapai akhir hidupnya. Kemudian, bintang itu mengalami peristiwa dahsyat, melepaskan sejumlah besar energi dan cahaya. Peristiwa yang indah dan sangat terang ini disebut supernova. Ini seperti menjatuhkan mikrofon, hanya saja mikrofonnya adalah sebuah bintang. Jadi sebagian astronom menduga objek misterius ini mungkin sebuah supernova yang amat sangat besar. Jika dulunya sebuah bintang, ia mungkin 100 kali lebih masif dari matahari. Kita belum pernah melihat supernova seperti itu sebelumnya, tapi mungkin bintang ini sangat besar dan sangat menyukai perhatian. Selanjutnya ada teori magnetar. Jadi selama peristiwa supernova, inti bintang runtuh ke dalam dirinya sendiri dan membentuk objek yang sangat padat. Bayangkan marshmallow sebesar gunung, sekarang remaslah marshmallow itu sampai ukurannya kira-kira sebesar marshmallow biasa. Saking padatnya kalau kamu bisa berdiri di permukaan bintang neutron, yang mana nggak bisa lah, karena kamu akan tergencet gravitasi, beratmu akan setara 1 miliar gajah. Itulah yang terjadi pada bintang setelah bahan bakarnya habis. Inti yang tersisa dan sangat padat ini disebut bintang neutron. Jadi bisa dikatakan supernova layaknya pesta perpisahan sebuah bintang di mana bintang itu meledak dalam kobaran cahaya yang sangat terang. Dan bintang neutron adalah sisa-sisa yang tertinggal setelah pesta selesai, seperti kotak pizza dan kaleng kosong usai malam meriah bersama teman-teman. Sebagian ilmuwan menduga ASAS SN15LH mungkin serupa. Mereka menduga ini merupakan bintang yang kehabisan bahan bakar dan menjadi bintang neutron. Kemudian ia berputar sangat cepat sehingga menyemburkan materi yang sangat panas. Ini seperti saat kamu menyemprotkan air dari selang, tapi airnya sangat panas. Semburan ini bisa memanaskan materi di sekelilingnya dan membuat supernova menjadi lebih terang dari biasanya.
Namun teman misterius kita ini bahkan lebih terang dari itu. Jadi teori ini mungkin salah, tapi nggak apa-apa, kita masih punya beberapa yang lain. Teori lain mengatakan itu disebabkan oleh tabrakan dua bintang neutron. Tabrakan semacam itu akan menghasilkan pemandangan yang sangat indah dengan banyak kilauan. Gagasan keren lainnya adalah ASASSN15LH mungkin disebabkan oleh lubang hitam supermasif yang mencabik-cabik bintang yang berada terlalu dekat. Ini seperti monster lapar yang mengambil makanan lezat, tapi bukannya memakannya, monster itu malah mencabik-cabiknya dan membuat kekacauan besar. Teori ini mungkin yang paling keren ya. Dan terakhir, penjelasan yang paling membosankan. Teori ini menyatakan objek misterius ini mungkin tidak seterang yang kita kira. Sebaliknya, cahayanya diperkuat oleh gugus galaksi atau objek masif lainnya di luar angkasa. Ini seperti kalau kamu memakai kacamata yang membuat segala sesuatu terlihat lebih besar dan lebih terang. Jadi, itulah semua penjelasan yang mungkin dari peristiwa ini. Jika semua misteri ini masih belum cukup, ingatlah bahwa para ilmuwan tidak tahu kenapa objek ini bersinar lagi. Mereka mengira mungkin benda itu menabrak gas yang membuatnya sedikit lebih terang. Tapi setelah diperiksa mereka tidak melihat apa-apa, jadi 2-0 untuk benda terang yang aneh itu. Dengan kata lain, ASASSN15LH masih menjadi misteri. Benda ini membuat para astronom tetap waspada dan seolah berkata, Kalian merasa sudah tahu segalanya tentang supernova? Coba pikirkan lagi, wahai manusia yang lemah. Dan ini bukan satu-satunya misteri di alam semesta. Ada banyak sekali hal yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Sebagai contoh, pernahkah kamu mendengar tentang materi gelap? Bukan, ini bukan sekelompok partikel gotik, tapi sesuatu yang lebih misterius lagi. Materi gelap adalah zat yang membentuk sekitar 27% dari seluruh alam semesta. Tapi kita tidak bisa melihat, menyentuh, atau merasakannya meskipun ia ada di dekat kita. Para ilmuwan tahu materi gelap ada dari tarikan gravitasinya pada materi yang terlihat, seperti halnya burger keju yang memiliki tarikan gravitasi terhadapku. Hal paling aneh dari materi gelap adalah kita tidak tahu terbuat dari apa. Materi gelap adalah sebuah kotak misterius yang tak bisa kita lihat. Misteri materi gelap masih membuat para ilmuwan bingung. Misteri gelap lainnya adalah energi gelap yang sulit dipahami dan penuh teka-teki. Energi gelap menyusun sekitar 68% alam semesta, tapi kita masih belum tahu apa itu. Keduanya disebut gelap karena tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Dengan kata lain, meskipun kita tahu mereka ada, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bisakah kamu bayangkan, kita hanya bisa melihat sekitar 5% dari alam semesta? Entah apa lagi yang mungkin bersembunyi di sana. Suatu hari, para ilmuwan menyadari alam semesta mengembang semakin cepat dari waktu ke waktu. Tapi hal itu mustahil kan? Setelah dentuman besar, perluasan alam semesta kita seharusnya berangsur-angsur melambat seperti semua yang ada di alam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi pasti ada sesuatu yang mendorongnya kan? Dan itulah awal mula para ilmuwan menyebut energi gelap, kekuatan misterius yang diduga mendorong alam semesta dan membuatnya berakselerasi seiring waktu. Tapi apa penyebabnya? Para ilmuwan masih belum tahu. Dan sampai kita tahu apa sebenarnya mereka, semua itu tetap akan menjadi salah satu misteri terbesar di alam semesta kita. Jadi objek terang yang misterius ini bukanlah salah satu teka-teki terbesar, masih banyak hal yang harus kita jelaskan. Entah rahasia apa lagi yang disembunyikan alam semesta dari kita, apapun itu, yuk kita berharap suatu hari nanti kita akan tahu lebih banyak tentang dunia kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.